Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Pada video kali ini kita akan latihan soal tentang tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Baik, jadi yang pertama langsung saja kita ke latihan soal tentang tekanan pada zat padat. Jadi di sini misalkan seorang anak memiliki sepasang sepatu atau alas kaki Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa kalau dia katakan sepasang berarti ada dua. Kemudian diketahui bahwa salah satu alas kaki memiliki luas 120 cm pangkat 2 dan diketahui bahwa berat anak tersebut 240 Newton. Kemudian ditanyakan berapa besar tekanan anak tersebut saat berdiri. Oke. Baik, jadi di sini perlu diperhatikan ya. Jadi informasi yang kita dapat di sini ada bahwa anak tersebut menggunakan sepasang alas kaki, kemudian luas salah satunya 120 cm pangkat 2 dan berat anak tersebut 240 Newton. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui berarti F ya, di sini gaya berat (240 Newton). Nah, di sini di soal langsung diketahui ya untuk gaya. Nah, kalau misalkan tidak diketahui untuk gaya berat sendiri, kalian dapat mencarinya dengan cara mengalihkan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yang diketahui adalah permukaan alas kaki. Baik, jadi A permukaan ya. Jadi luas permukaannya itu luas permukaan karena anak tersebut berdiri ya. Berdiri berarti kan saat menggunakan alas kakinya berarti gaya beratnya nanti akan menekan seluas dengan alas kaki tersebut. Nah, ingat bahwa tekanan itu merupakan besarnya gaya tiap satuan luas ya, tiap satuan luas permukaan benda yang bersentuhan. Karena di sini yang bersentuhan adalah alas kaki dan tempat dia berdiri, tempat anak tersebut berdiri, maka kita akan cari tekanannya. Baik, jadi luas permukaan alas kaki ya. Ingat di sini alas kaki berarti ada dua. Dikalikan tadi salah satunya 120 cm pangkat 2. Berarti jadinya 240 cm pangkat 2. Nah, ingat untuk perhitungan tekanan satuan dari luas diubah menjadi meter sehingga cm jadi meter ya. Karena dia pangkat 2 berarti tiap naik
dibagi 100, kalau turun dibagi 100. Mohon maaf, kalau turun dikali ya, dikali. Sehingga karena ini cm, kita ubah menjadi meter. Ingat tangga ya, tangga perubahan konversi satuan ya, perubahan satuan. Kalau cm menjadi meter, naik 2 tangga. 1 kali naik dibagi 100, sehingga 240 cm pangkat 2 diubah menjadi meter ya, meter pangkat 2 menjadi dibagi berapa? Berarti kalau 100 kali naik, berarti kalau 2 kali naik dibagi ya 10.000. Berarti dia menjadi 0,024 meter pangkat 2. Baik, sekarang kita jawab. Nah, ingat rumus tekanan karena ini terjadi pada benda padat ya. Yang sebenarnya ini juga konsepnya diterapkan pada semua zat ya, tapi untuk benda padat sendiri rumusnya P sama dengan P ini tekanan, ingat, F ya gaya dibagi dengan luas permukaan ya. Jadi ingat bahwa tekanan merupakan besarnya gaya tiap satuan luas ya. Luas apa? Luas permukaan benda yang bersentuhan ya. Jadi di sini untuk gaya sendiri 240 Newton dibagi 0,024 meter pangkat 2. Jadi berapa? 240 dibagi 0,024 ya, jadi jawabannya adalah 1000. 1000 satuannya Newton per meter pangkat 2 ya. Jadi untuk satuan tekanan ini Newton per meter pangkat 2 ya, atau bisa juga menggunakan Pascal ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seekor ikan ya, jadi ini latihan soal untuk tekanan pada zat cair. Nah, kalau misalkan tadi tekanan zat padat itu saat benda bersentuhan ya, kalau di zat cair ini ketika benda masuk ke dalam air, kemudian dia mendapat tekanan dari air ya, dari permukaan yang kena air gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal. Jadi seekor ikan berada 10 cm dari permukaan air. Kemudian ditanya berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut.
Baik. Nah, di sini perlu kita ketahui ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara singkat juga bahwa tekanan pada zat cair yaitu tekanan yang dialami oleh suatu benda ketika dia berada di dalam air ya. Jadi ketika benda di dalam air, contoh saja seperti ketika kita memasukkan tangan atau bagian tubuh kita ke dalam air, seperti ada yang menekan kita ya, seperti ada sesuatu yang menekan kita. Nah, yang kita rasakan saat itu merupakan tekanan yang diberikan oleh air ya. Jadi seperti ikan dalam soal ini, jadi ikan itu mendapat tekanan ya, tekanan yang disebut juga dengan tekanan hidrostatis atau tekanan air yang diam. Nah, bagaimana untuk mengetahui tekanan hidrostatis? Jadi kita harus ketahui ya, jadi ini tanpa harus disebutkan dalam soal, teman-teman semua sudah harus mengetahui bahwa ada yang namanya itu apa? Massa jenis air atau rho ya, massa jenis air. Nah, massa jenis air ini besarnya berapa? 1000 kg per meter kubik. Nah, 1000 kg per meter kubik ini sudah harus teman-teman ketahui karena ini merupakan sebuah ketetapan. Kemudian selanjutnya yang harus kalian ketahui apalagi? Percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi ya, ini juga teman-teman harus ketahui. Jika tidak disebutkan di dalam soal, berarti nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, baik. Nah, terus apalagi tadi yang diketahui? Ada ikan berada di 10 cm dari permukaan air. Berarti ini apa? Kedalaman ya. Jadi H atau kedalaman. Jadi ingat, yang dihitung ya dari kedalaman ini adalah jarak dari permukaan ya, bukan jarak dari dasar. Jadi 10 cm. Nah, ingat juga sama seperti tadi, kalau tadi luas permukaan harus meter persegi, kali ini juga harus diubah menjadi meter, tapi karena ini kedalaman bukan persegi ya, ingat. Jadi ini kedalaman diubah meter 10 cm berarti menjadi 0,1 meter. Baik. Kemudian berarti kita jawab ingat rumus untuk tekanan hidrostatis P sama dengan rho massa jenis air dikali dengan G percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman ya, kedalaman benda atau kedalaman yang ditanyakan. Ingat tadi berapa? Rho nilainya 1000 ya, dikali percepatan gravitasi 10, kemudian kedalamannya 0,1. Oke, baik. Berarti berapa? 1000 dikali 10 kali 0,1. Nah, berarti ingat di sini biar mudah kita cari yang bisa mudah dikalikan terlebih dahulu. Nah, di sini 10 bisa kita kalikan dengan 0,1. Sebenarnya ini tidak sesuai kaidah ya. Kalau sesuai kaidah seharusnya
yang di depan dulu baru ke belakang. Cuma ini agar kita lebih mudah menghitungnya. Jadi di sini 10 dikali 0,1 berapa? Menjadi ya benar 1. Jadi 10 dikali 0,1 jadi 1. 1 dikali 1000 berarti menjadi 1000. Baik, satuannya apa? Satuannya Pascal, atau bisa disingkat PA ya. Baik, jadi di sini untuk satuannya sebenarnya juga kurang lebih sama ya, seperti tekanan pada zat padat. Jadi kalian bisa gunakan Newton per meter persegi atau Pascal. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. See ya.